Halo semua, perkenalkan nama saya Anggita Yuskarwangi dengan NIM 2403050037 dari Prodi PPKN Angkatan 2024. Di sini saya akan mereview kembali materi yang sudah saya pelajari, yaitu Revolusi Industri 4.0. Sebelumnya kita sering mendengar revolusi industri. Nah, revolusi industri itu apa sih? Jadi, revolusi industri adalah perubahan besar dalam cara manusia memproduksi barang dan jasa. Kemudian, revolusi industri 4.0 adalah tahapan keempat dari revolusi industri yang memperkenalkan integrasi teknologi digital, fisik, dan biologi secara cerdas dan otomatis. Konsep ini diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, pendiri World Economic Forum, dalam bukunya yang berjudul The Fourth Industrial Revolution pada tahun 2016. Revolusi ini mengubah cara manusia hidup dan bekerja dengan menggabungkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, robotika, dan sistem siber fisikal yang memungkinkan komunikasi real-time antara manusia, mesin, dan data. Disebut revolusi industri 4.0 karena ini merupakan kelanjutan dari 3 revolusi industri sebelumnya, yaitu revolusi industri 1.0, 2.0, serta 3.0. Sejarah kemunculan revolusi industri 4.0 bermula dari berkembangnya teknologi digital yang semakin canggih dan terintegrasi pada awal abad ke-21, khususnya sejak tahun 2011 ketika istilah ini pertama kali diperkenalkan pada pameran industri oleh Hannover Messe di Jerman. Revolusi industri ditandai dengan penerapan teknologi seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, Big Data, cloud computing, dan sistem siber fisikal yang menghubungkan mesin, data, dan manusia secara real-time untuk meningkatkan efisiensi dan otomatisasi produksi. Yang berevolusi dalam revolusi ini adalah cara produksi dan operasi industri yang sebelumnya bergantung pada tenaga manusia dan sistem otomatisasi parsial menjadi sistem yang sepenuhnya terintegrasi dan cerdas dengan teknologi digital. Hal ini mengubah bukan hanya proses manufaktur, tetapi juga model bisnis, hubungan kerja, dan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi secara global, mendorong era baru yang menggabungkan dunia fisik dan virtual secara menyeluruh. Next, kita masuk ke 4 tahapan perkembangan revolusi industri. Yang pertama, revolusi industri 1.0 pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19, ditandai dengan peralihan dari tenaga manusia dan hewan ke mesin uap dan tenaga air yang memulai mekanisme produksi secara besar-besaran. Pada masa ini, produksi mulai dilakukan dengan menggunakan mesin sebagai pengganti tenaga kasar manusia. Kemudian yang kedua, revolusi industri 2.0 pada awal abad ke-20, ditandai dengan penggunaan listrik secara masif dan penerapan jalur perakitan yang memungkinkan produksi massal dan lebih efisien. Produksi tidak lagi terbatas oleh tenaga uap, tetapi listrik menjadi sumber energi utama. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 pada awal 1970-an, ditandai dengan munculnya komputer dan otomatisasi produksi melalui teknologi digital. Robotika, komputer, dan teknologi elektronik mulai menggantikan aktivitas manual dan meningkatkan kecepatan serta akurasi produksi. Dan yang keempat adalah revolusi industri 4.0 dimulai pada awal abad 21 hingga sekarang, ditandai dengan integrasi teknologi canggih seperti Internet of Things atau IoT, kecerdasan buatan atau AI, Big Data, dan sistem siber fisikal. Produksi menjadi lebih cepat, cerdas, terhubung secara real-time, dan otomatisasi berlangsung penuh dengan pemantauan proses digital yang tersebar luas, memungkinkan efisiensi dan inovasi yang tinggi. Nah,
Tentunya, revolusi industri 4.0 ini memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya yaitu 1. Memudahkan akses informasi kapan saja dan di mana saja dengan bantuan teknologi. Kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas produksi melalui otomatisasi mesin. 3. Mengurangi biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi hingga 2 kali lipat. 4. Meningkatkan pendapatan nasional karena produksi yang cepat dan berkualitas. 5. Membuka lowongan kerja bagi tenaga ahli yang mengoperasikan dan merawat mesin produksi canggih. Kemudian, dampak negatif revolusi industri 4.0 yang pertama ada biaya investasi yang tinggi untuk pembelian mesin, pelatihan SDM, dan maintenance. Kedua, risiko serangan siber yang meningkat karena sistem produksi terhubung secara digital. 3. Urbanisasi meningkat menyebabkan kepadatan di kota-kota besar. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu terjadinya polusi udara, peningkatan limbah, dan dampak negatif lingkungan lainnya. Terima kasih telah menyimak video saya dari awal hingga akhir. See you!